Babak 661, lolos dari kota hantu raksasa. Bai Xiaochun menutup matanya, hampir seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang patriark Kai Klan yang masuk. Sebaliknya, ia tenggelam dalam perasaan menjadi satu dengan segala sesuatu di sekitarnya. Dia adalah surga, dia adalah bumi, dia adalah kehendak semua ciptaan. Jadi, seperti ini rasanya menjadi Deva. Satu dengan segalanya. Saat ini, dia merasa seolah-olah gelombang tangannya dapat memanfaatkan semua kekuatan surga dan bumi untuk menghancurkan apapun di dalam dirinya. Jalan. Seolah-olah langit dan bumi adalah tubuh kosong, dan dewa bisa menjadi kehendak tubuh itu, mengendalikannya dalam setiap aspek. Tentu saja, ada lebih dari satu kehendak tunggal di dalam langit dan bumi itu, mengendalikannya. Ada deva lain yang juga bersaing untuk kontrol. Bahkan, Bai Xiaochun bisa merasakan kehendak lain seperti itu tepat di depannya, memanfaatkan energi surga dan bumi yang luar biasa untuk menyerangnya. Mata Bai Xiaochun tersentak terbuka, dan ketika dia melakukannya, seluruh orangnya berdebar kencang. RUUMBLE. Energinya melonjak, dan tidak hanya itu membuatnya sejajar dengan patriark klan-klan, tetapi 4 klonnya juga menyala dengan cara yang persis sama. Kembali, kata Bai Xiaochun, melambaikan lengan bajunya. Segera, 4 klonnya bergabung kembali ke tubuhnya, menyebabkan energinya naik lebih tinggi lagi. Dia sudah setengah langkah ke alam demigod, tapi sekarang dia telah bergabung dengan klonnya, dia menjadi lebih kuat. Suara gemuruh bergema saat dia menembus level lain, dan aura muncul yang bahkan mengejutkan Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa telah terlatih tatih di ambang ketidaksadaran. Namun, dia menggigit lidahnya untuk menghasilkan kejelasan, yang persis ketika aura mengerikan itu keluar dari Bai Xiaochun. Raja Hantu Raksasa tersentak, dan hatinya menjadi penuh dengan keraguan. Dia hanya menggunakan satu tetes darah jiwaku untuk benar-benar menghasilkan aura setengah dewa. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya akan mendapatkan satu serangan dari itu, tapi, itu masih tidak mungkin. Petik 2 titik titik. Jika Raja Hantu Raksasa bermata lebar memiliki reaksi seperti itu, ada sedikit perlu menyebutkan patriark klan Kai. Pikirannya terguncang, dan kulit kepalanya kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Kamu, sebelum dia bisa mengatakan hal lain. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya yang kuat, jantungnya berdebar kencang saat dia merasakan perpaduan antara dirinya dan langit dan bumi. Namun, ada sesuatu yang agak kabur, seolah-olah. Dunia yang sebelumnya luas sekarang sempit dan sempit. Rasanya hampir seolah-olah menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya akan menembus langit dan bumi ini. Jadi, ini adalah perbedaan antara dewa dan setengah dewa, ya. Bai Xiaochun tahu bahwa apa yang dia alami adalah sesuatu yang sangat berharga. Mengulurkan tangan kanannya, dia membuat gerakan menggenggam, di mana tombak merah muncul dari tasnya memegang. Seketika tombak itu muncul, seluruh langit dipenuhi gemuruh yang menggelegar. Pada saat yang sama, lautan petir di atas berhenti bergerak, dan bahkan mulai menyimpang, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu itu. Angin, tanah, udara, semuanya tumbuh diam. Bahkan patriark klan Kai berhenti bergerak, menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Satu-satunya hal di dunia yang bisa bergerak, adalah Bai Xiaochun, dan tombak merah panjang. Tombak merah ini adalah bagaimana Raja Hantu Raksasa membuat nama untuk dirinya sendiri. Biasanya, Bai Xiaochun seharusnya tidak bisa menggunakannya, tapi sekarang dia memegangnya, menusuk lolongan terdengar dari dalamnya, hampir seolah-olah haus untuk merasakan darah. Lebih jauh lagi, sekarang mungkin untuk hanya melihat 9 naga darah di permukaan tombak, semuanya meraung di patriark klan-klan. 9 naga itu sebabnya tombak ini dinamai 9 naga yang memainkan tombak. Mata Bai Xiaochun berkilau dengan niat membunuh, dan saat semua hal di dunia berhenti, dia mencengkeram tombak dan menusuknya ke arah patriark klan-klan. Gerakan menusuk sederhana itu menjadi lubang hitam yang berputar cepat yang melepaskan kekuatan surga dan bumi yang mengerikan. Dengan cara yang sama bahwa lukisan kanvas bisa dipecah-pecah, keheningan pecah, angin hancur, dan bumi bergetar. Kekuatan destruktif sedemikian rupa sehingga anggota terdekat klan Kai mulai batuk darah dalam jumlah besar, dan beberapa dari mereka bahkan diparut menjadi massa darah kental. Hancur dalam jiwa dan raga. Yang lebih mengejutkan,
lautan petir di langit dihancurkan semudah terbuat dari ranting kering. Lubang hitam benar-benar mengkonsumsi semua. Namun, hal-hal belum berakhir. Tidak mungkin patriark klan-klan bisa menyelesaikan pukulan dengan kapak petirnya. Suara retak bisa terdengar ketika kapak mulai berantakan, dan kemudian, patriark klan-klan meledak secara fisik. Jeritan menusuk bisa terdengar saat tubuhnya runtuh menjadi massa darah. Pada saat itu, dia terbang dalam bentuk keilahian yang baru lahir, wajahnya terkejut dan ketakutan ketika dia mencoba melarikan diri. Tetapi kekuatan lubang hitam itu tangguh, dan tidak peduli apa yang dilakukan patriark keilahian yang baru lahir untuk mencoba melarikan diri, dia tersedot ke belakang. Tidak, tidak, teriaknya, diliputi ketakutan dan teror. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa setetes darah jiwa Raja Hantu Raksasa dapat mendorong seseorang sampai ke tingkat dewa. Itu benar-benar tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Sebenarnya, benar-benar mustahil bagi Raja Hantu Raksasa untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ke titik di mana Patriark bertanya-tanya apakah basis budidaya Raja Hantu Raksasa itu benar-benar melampaui tingkat dewa dan memiliki mencapai alam Mahayana. Tapi itu benar-benar mustahil. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan lain, adalah bahwa ada sesuatu yang unik khusus tentang Bai Hao ini. Terlepas dari penjelasannya, Patriark Klan Kai sekarang berada dalam situasi yang mematikan. Keilahiannya yang baru lahir menjerit saat dia terhisap ke arah lubang hitam. Namun, tepat sebelum dia ditarik masuk ke dalam, getaran mengguncang Bai Xiaochun, dan basis budidaya dewa mulai turun. Dalam sekejap mata, dia jauh-jauh kembali di formasi inti, tempat dia memulai. Sensasi kekuatan besar dari saat yang lalu hilang. Tiba-tiba kembali ke formasi inti tidak mudah ditangani, dan dia segera batuk seteguk darah. Saat dia terhuyung mundur, tombak merah panjang memudar, dan 9 naga melolong menghilang. Sayang sekali, gumamnya pada dirinya sendiri. Perasaan kekuatan luar biasa yang baru saja dia alami telah memikat, untuk sedikitnya. Lubang hitam lenyap, dan Patriark Klan Kai dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir menggigil, merasa seperti dia baru saja melangkah setengah jalan ke gerbang dunia bawah. Dia langsung bergerak, melakukan perjalanan 3000 meter dalam sekejap mata. Ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, dia melihat cahaya teleportasi benar-benar menyapu Bai Xiaochun. Sang Patriark menggigil lagi, takut tinggal di dalam dirinya pada sensasi hampir terbunuh. Dia tahu tanpa keraguan bahwa jika aura Bai Xiaochun bertahan lebih lama, dia akan terbunuh. Pada saat ini, tubuh kedagingannya dihancurkan, tetapi keilahiannya yang baru lahir tetap. Hidupnya diselamatkan. Namun, satu-satunya yang dia rasakan di dalam adalah kepahitan, teror, dan kegilaan. Mereka berhasil keluar dari kota hantu raksasa. Jika kita tidak menemukan mereka, maka Raja Hantu Raksasa akan kembali hanya dalam beberapa bulan. Demigod, Demigod, dia dapat membunuh para deva dengan gesekan sederhana tombak. Dengan gemetar, sang patriark melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke Chen Clan. Bagaimanapun, kesusahan yang akan datang akan menghujani ketiga klan besar, dan oleh karena itu, mereka semua perlu bekerja bersama untuk menyelesaikan situasi. Mereka perlu mencapai kesepakatan bahwa, bahkan jika salah satu dari mereka terluka parah, dua lainnya masih akan bergerak. Tidak ada lagi pertikaian di antara mereka. Saat ini, mereka harus memfokuskan semua sumber daya mereka untuk memburu Raja Hantu Raksasa dan Bai Hao. Lebih lanjut, Patriark Klan Kai merasa yakin bahwa formasi teleportasi tidak akan membawa mereka terlalu jauh. Tebakannya adalah, paling banyak, jaraknya kira-kira 50.000 kilometer. Saat Patriark klan-klan pergi untuk berunding dengan para klan Chen dan klan Bai, banyak orang di kota hantu raksasa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi dengan Bai Hao. Semua kelompok kekuatan, semua penanam jiwa, datang untuk mendengar tentang masalah ini, dan dipukul dengan kejutan yang tak terlukiskan. Dia serius melukai Patriark Bai dan Chen Clan, dan bahkan menghancurkan tubuh daging dari Patriark Kai Clan. Bai Hao ini, sangat kuat. Surga, Bai Hao ini sendirian mendominasi ketiga klan besar. Petik 2. Raja Hantu Raksasa melarikan diri.
Jika dia pulih dan kembali, 3 klan besar dan 6 markuise surgawi semua akan hancur seperti gulma. Dan Bai Hao, ya, tidak peduli seberapa dia mungkin telah menyinggung Raja Hantu Raksasa di masa lalu, setelah mempertaruhkan nyawanya seperti yang dia lakukan. Dia pasti akan menjadi salah satu orang paling penting di seluruh kota hantu raksasa. Chapter 662. Bab 662, aku hanya melakukan ini untuk menyelamatkanmu, sobat. Bahkan 40 jam telah berlalu sejak pecahnya pemberontakan di Giant Ghost City. Selama periode waktu yang singkat itu, perubahan drastis telah terjadi, yang oleh penduduk kota dianggap keterlaluan dan menakutkan. Pertama, 9 kata raja telah melakukan serangan menyelidik. Kemudian 6 markuise memberontak. 4 deva ikut bergabung. Raja hantu raksasa bahkan tidak mampu berdiri, namun itu hanya permulaan. Ketika terungkap bahwa Raja Hantu Raksasa hanyalah tiruan, fase kedua dari acara dimulai. Seluruh kota terbalik ketika para pemberontak mencari jati diri Raja Hantu Raksasa itu. Saat itulah Bai Hao muncul di tempat kejadian, memegang tawanan sejati Raja Hantu Raksasa. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu, akan diperbaiki untuk selamanya dalam ingatan mereka yang telah hadir. 3 dewa kuat terluka parah, dan kemudian, Bai Hao dan Raja Hantu Raksasa melarikan diri dari kota. Sejak saat itu, Bai Hao akan benar-benar terkenal di dalam Giant Ghost City. Bahkan, mudah untuk membayangkan bagaimana namanya akan segera menyebar ke Wildlands pada umumnya. Di pegunungan sekitar 50.000 km dari Giant Ghost City, Bai Xiaochun dapat terlihat melaju kencang, menghadapi pucat pasi, membawa seorang lelaki tua di punggungnya. Pria itu layu dan berkerut, dan auranya hampir tidak terdeteksi. Bahkan pemeriksaan yang teliti akan membuat orang berpikir bahwa dia sebenarnya adalah mayat. Tentu saja, orang tua itu tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa. Sulit untuk mengatakan apakah kondisinya saat ini adalah akibat dari dia mengorbankan setetes darah jiwa, atau karena periode pembusukannya. Either way, dia benar-benar dan sama sekali tidak sadar. Tubuhnya yang hampir tidak bisa dihancurkan sekarang sangat lemah sehingga pisau biasa bisa menembusnya dan mengakhiri hidupnya. Aura Bai Xiaochun juga tidak stabil. Raja Hantu Raksasa telah jatuh pingsan tepat setelah mereka berdua teleport keluar kota, beberapa jam sebelumnya. Bai Xiaochun juga terluka parah, dan darah jiwa tidak melakukan apapun untuk menyembuhkannya. Meskipun dia telah menerima pencerahan penting, setelah dia menyelinap keluar dari alam demigod, luka-lukanya semua berkobar, meninggalkannya merasa sangat lemah. Untungnya, tubuh kedagingannya sangat kuat, jadi dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap sadar. Setelah melihat bahwa Raja Hantu Raksasa tidak sadarkan diri, dia memutuskan untuk tidak menyeretnya lagi di leher, dan malah menyampirkannya di punggungnya. Bai Xiaochun tahu bahwa dia masih terbungkus dalam peristiwa penting. 3 klan besar tidak akan beristirahat sampai dia mati, dan itu sama dengan 6 mukjizat surgawi. Adapun yang terakhir, karena tidak ada dari mereka yang memiliki dewa, dan dia telah berkeliling kota melalui formasi teleportasi, dia tidak menemukan satupun dari mereka. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan di masa depan. Mudah dibayangkan, bahwa ketiga klan besar dan kekuatan dari 6 markuise surgawi akan melakukan segala yang mungkin untuk menemukannya. Untung aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Hanya beberapa hari, maka Raja Hantu Raksasa akan pulih. Meskipun, aku bertanya-tanya apakah setetes darah jiwa akan mengubah keadaan. Dia menghela nafas. Jika Raja Hantu Raksasa itu tidak memberinya setetes darah jiwa, dan dia dipaksa ke sudut, maka mungkin dia akan menyerah orang itu. Pada saat itu, dia tidak akan merasa terlalu buruk. Tetapi mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang, dia tidak bisa melakukan itu. Bai Xiaochun memiliki prinsip-prinsip yang berurat berakar dalam soal membayar utang. Dia merasa tergerak oleh bagaimana Raja Hantu Raksasa membantunya, yang sebenarnya agak bertentangan dengan bagaimana dia merencanakan hal-hal yang akan terjadi. Ah, terserahlah. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan perjalanan melewati pegunungan, Raja Hantu Raksasa di punggungnya. Segera hari sudah malam, dan langit mulai menjadi gelap.
Bai Xiaochun ingin terus berjalan, tetapi lukanya begitu parah sehingga dia tidak bisa. Lebih jauh, aura Raja Hantu Raksasa menjadi sangat lemah sehingga kadang-kadang dia bahkan tidak bisa merasakannya. Tubuh pria itu juga mulai menjadi dingin. Gugup, Bai Xiaochun menemukan tempat yang cocok untuk menebang sebuah gua untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara. Dengan menggunakan sedikit sisa basis budidayanya yang tersisa, dia membuat api unggun kecil dan kemudian menopang Raja Hantu Raksasa di depannya. Sayangnya, kulit Raja Hantu Raksasa itu pucat, dan dia hanya tampak semakin dingin seiring berjalannya waktu. Auranya saat ini sangat lemah. Kamu tidak bisa mati, kata Bai Xiaochun. Berdiri, dia menepuk tasnya untuk menghasilkan beberapa item obat yang berguna untuk mengobati luka. Sayangnya, bahkan setelah memaksa mereka masuk ke mulut Raja Hantu Raksasa, tidak ada yang terjadi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia berpikir tentang meminta saran kepada kura-kura kecil itu, tetapi tidak ada jejaknya. Tidak ada ancaman kemarahan yang membuatnya memaksanya keluar, jadi Bai Xiaochun akhirnya menyerah. Kemudian dia duduk di sana menatap Raja Hantu Raksasa sedingin es untuk beberapa saat sebelum akhirnya menamparkan pahanya sendiri. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Pikirnya, matanya bersinar. Pasti ada sesuatu yang bisa memanaskan Raja Hantu Raksasa, tetapi ketika dia merenungkannya, dia ragu-ragu. Tidak yakin apakah Raja Hantu Raksasa bisa mendengarnya atau tidak, dia berkata, Hei, Sobat Tua Raja Raksasa Hantu, aku hanya melakukan ini untuk menyelamatkanmu, oke. Tidak ada perasaan keras. Petik 2 titik. Dengan itu, dia menarik keluar, dan pil afrodisiak, yang kemudian dia tempatkan ke mulut Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun ingat bagaimana semua tahanan yang mengonsumsi pil afrodisiak selalu menjadi sangat panas, dan bahkan berkeringat deras. Saat ini, ia berada dalam situasi putus asa dan berusaha keras, tetapi tidak punya alternatif lain. Khawatir satu pil mungkin tidak cukup, dia mengeluarkan beberapa pil lagi, dan kemudian memasukkannya ke mulut Raja Hantu Raksasa. Hampir segera, Raja Hantu Raksasa menggigil, dan menjadi sedikit lebih hangat. Aura yang sebelumnya memudar mulai berfluktuasi, dan sedikit warna bahkan kembali ke kulitnya. Bai Xiaochun menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, wajahnya bersinar dengan bangga pada kenyataan bahwa, dalam kejeniusannya, dia telah membuat pil obat yang dapat digunakan baik untuk menginterogasi tahanan, dan menyelamatkan hidup. Orang jenius seperti aku selalu kesepian. Pada titik ini, dia akhirnya mulai santai. Jika Raja Hantu Raksasa telah mati, maka semua yang telah dilakukannya sampai pada titik ini tidak akan berarti apa-apa. Saat dia tenang, dia memikirkan kembali segala sesuatu yang terjadi di Giant Ghost City, dan hatinya gemetar karena ketakutan yang masih ada. Sambil mengerutkan kening, dia meninjau semua tindakannya. Aku terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak mendengarkan kura-kura kecil. 3 dewa. Aku tidak percaya aku benar-benar melarikan diri dari 3 dewa. Pemikiran tentang bagaimana ia telah meletakkan segala sesuatu pada saluran itu membuatnya terengah-engah. Bahkan kesalahan sekecil apapun, dan dia akan mati. Aku selalu mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan hal yang berbahaya lagi. Kenapa aku selalu melakukannya? Sambil mengerutkan kening, dia menyadari bahwa kepribadiannya berubah, dan bahwa dia benar-benar menjadi lebih berani. Tunggu sebentar, itu bukan hal yang baik. Sangat khawatir, dia memandang Raja Hantu Raksasa, dan kemudian ke langit malam, dan bulan, yang nyaris tidak terlihat. Akhirnya, dia menghela nafas. Aku benar-benar berharap apa yang dikatakan kura-kura kecil itu benar. Raja Hantu Raksasa lebih baik pulih dalam beberapa hari mendatang. Dan dia duduk di sana dengan gugup, dikelilingi oleh keheningan. Mempertimbangkan betapa lelahnya dia dan betapa tenangnya daerah itu, dia segera mulai memikirkan kembali bagaimana rasanya naik ke tingkat dewa, dan kemudian melampaui itu, ke tingkat dewa. Akhirnya, matanya mulai bersinar dengan kebingungan dan keinginan. Alam Deva, jadi seperti itulah rasanya. Dan alam demigod, tampaknya hampir mungkin untuk menembus langit dan bumi. Sensasi yang dia rasakan setelah menyerap darah jiwa, dan pencerahan yang diterimanya, selamanya dicap ke dalam hatinya. Pada saat yang sama, keinginannya untuk tumbuh lebih kuat meningkat.
Aku ingin menjadi dewa, aku ingin menjadi dewa. Mengingat bahwa dia perlu mengubah cara berpikirnya, dia mencoba fokus ke dalam pada aspek umur panjang. Kurasa menjadi dewa akan berarti aku bisa hidup lebih lama, kan? Waktu berlalu. Bahkan sebelum malam berlalu, Bai Xiaochun merasa beristirahat. Setelah memeriksa Raja Hantu Raksasa untuk memastikan dia tidak menjadi lebih dingin, dia sekali lagi meletakkannya di punggungnya dan kemudian terbang keluar dari gua. Dengan cara itu, hanya beristirahat ketika benar-benar diperlukan, bahwa Bai Xiaochun melanjutkan selama 3 hari. Raja Hantu Raksasa tidak sadar sepanjang waktu, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Adapun Bai Xiaochun, berkat tubuh kedagingannya yang kuat, lukanya pulih dengan baik. Namun, kecemasan di hatinya terus meningkat. Dia tahu bahwa dengan setiap waktu yang berlalu di mana Raja Hantu Raksasa tidak bangun, itu berarti bahwa 3 klan besar akan semakin dekat. Akhirnya, pada malam hari ketiga, saat dia terbang, langit di atasnya mulai bergemuruh keras. Sebuah suara yang dipenuhi dengan racun yang tak terbatas tiba-tiba bergema. Bai Hao. Bai Xiaochun melihat ke langit dan melihat 3 wajah besar, masing-masing setinggi ratusan meter. Mereka tidak lain adalah para leluhur 3 klan besar. Orang yang berbicara adalah patriark klan-klan, yang telah kehilangan tubuh kedagingannya. Matanya menyala dengan niat membunuh, dan dia dikelilingi oleh lautan petir yang berdenyut dengan kekuatan tipe logam. Itu menunjukkan bahwa kilat ini bisa melahirkan logam, dan logam kelas tertinggi saat itu. Di sebelah patriark klan-klan adalah para patriark dari klan Bai dan Chen. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, tanpa bekas cemoohan yang sebelumnya mereka melihat Bai Xiaochun. Bahkan, mereka hampir menganggapnya setara. Siapapun yang tidak terbiasa dengan situasi yang melihat itu pasti akan terkejut. Setelah semua, ini adalah dewa, dan Bai Xiaochun hanya berada di lingkaran besar panggung Gold Core. Ini, hanyalah semacam rasa hormat yang Bai Xiaochun bisa dapatkan ketika dia menggunakan kekuatan penuh. Adapun Patriark Bai Klan, cahaya aneh, misterius berkedip melalui matanya. Bab 663, Takut tapi tidak ketakutan. Bai Hao. Menimbang bahwa kamu adalah anggota Bai Klan, jika kamu menyerahkan Raja Hantu Raksasa, aku akan menganggapnya sebagai layanan berjasa dan melafalkanmu kepala klan. Tekanan gemuruh yang datang dari Patriark Bai Klan benar-benar melampaui itu dari 2 patriark lainnya. Meskipun Patriark Kai Klan sepertinya tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja dikatakan Patriark Bai Klan, dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas, para leluhur telah mencapai semacam kesepakatan. Namun, ketika sampai pada Patriark Chen Klan, keinginannya untuk membunuh Bai Hao. Bab 663, Takut tapi tidak ketakutan. Bai Hao. Menimbang bahwa kamu adalah anggota Bai Klan, jika kamu menyerahkan Raja Hantu Raksasa, aku akan menganggapnya sebagai layanan berjasa dan melafalkanmu kepala klan. Tekanan gemuruh yang datang dari Patriark Bai Klan benar-benar melampaui itu dari 2 patriark lainnya. Meskipun Patriark Kai Klan sepertinya tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja dikatakan Patriark Bai Klan, dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas, para leluhur telah mencapai semacam kesepakatan. Namun, ketika sampai pada Patriark Chen Klan, keinginannya untuk membunuh Bai Hao sebenarnya jauh melebihi Patriark Kai Klan, meskipun tidak ada yang tahu itu. Hal-hal yang telah dicapai Bai Hao sejauh ini benar-benar mengejutkan, sedemikian rupa sehingga mereka akhirnya akan mengguncang semua Willands. Akibatnya, leluhur Chen Klan benar-benar yakin bahwa jika Bai Hao kembali ke Bai Klan, mereka akhirnya akan mengendalikan semua Giant Ghost City. Kita tidak bisa membiarkannya hidup-hidup, pikirnya. Jika dia bertahan, Bai Klan akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bai Xiaochun mengerjap beberapa kali dan menguatkan dirinya saat dia memandang ke langit pada 3 patriark. Meskipun tawaran patriarkuan Bai Klan tampak hebat, Bai Xiaochun sama sekali tidak mempercayainya. Sambil mendesah ke dalam, dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan ketika, tiba-tiba, sebuah suara memasuki telinganya yang belum pernah dia dengar selama beberapa hari. Itu tidak lain adalah kura-kura kecil. Jangan setuju, Pang kecil, katanya dengan nada mendesak.
Lord Turtle belum muncul selama beberapa hari terakhir karena dia tidak berani. Sialan, aku tahu ada sesuatu yang salah. Raja hantu raksasa, sudah bangun. Dia bangun jauh, jauh lebih awal. Jika tebakan Lord Turtle benar, dia sebenarnya sudah kembali dengan kekuatan penuh. Rubah tua yang lihai. Dengar, Pang, aku sudah membantumu sejak lama sekarang, tapi kali ini, aku harus membuat banyak persiapan untuk bisa mengirimimu pesan ini di belakang punggung Raja Hantu Raksasa. Bagaimanapun, dia adalah dewa setengah dewa. Aku harus pergi sekarang, jadi untuk apa tepatnya yang harus kamu lakukan sekarang, mainkan saja. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun sangat terperangah, tetapi tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Setelah melirik kembali ke Raja Hantu Raksasa sejenak, dia mendongak dalam pikiran. Kemudian, urat nadinya mulai berdenyut, membuatnya tampak bagi mereka yang bisa melihatnya seolah-olah dia akan melanjutkan perjalanannya saat ini tidak peduli apapun kemunduran yang dia temui. Matanya sekarang merah, dan dia berdiri di sana tampak seperti serigala, gagah berani dan gagah berani. Sambil mendesing lengan bajunya, dia berbicara dengan suara serak yang tegas dan sengit, lupakan. Pada hari aku, Bai Hao, meninggalkan klan Bai, aku bersumpah untuk tidak pernah lagi menjadi bagian dari klan itu. Meskipun kamu bermarga Bai sama seperti aku, arti dari karakter itu benar-benar berbeda di antara kita berdua. Raja Hantu Raksasa memberi aku kesempatan hidup baru, dan seperti saudara bagi aku. Aku berjanji akan menjaganya tetap aman selama sebulan, dan aku akan melakukan itu apapun yang terjadi. Kalian ingin Raja Hantu Raksasa? Tentu, kamu bisa memilikinya, dengan melangkahi mayatku. Petik 2. Ketika dia berbicara, suaranya menjadi semakin keras, sampai dia berteriak dengan berani. Ada kesombongan yang tinggi terhadap kata-katanya yang akan membuat siapapun yang tidak mengenalnya berpikir bahwa dia adalah tipe orang yang paling mulia dan benar di dunia. Bahkan jika aku, Bai Hao, akhirnya sekarat dalam proses, aku tidak akan pernah menyerahkan saudaraku Raja Hantu Raksasa. Aku tidak meninggalkannya di Giant Ghost City, dan aku tidak akan meninggalkannya di sini. Bahkan ketika kata-katanya terdengar, ia melepaskan kekuatan basis kultivasinya. Memastikan Raja Hantu Raksasa itu aman di punggungnya, dia mulai melarikan diri lagi, merenungkan betapa menakjubkan pidatonya tadi. Setelah mendengarnya, tidak mungkin Raja Hantu Raksasa tidak akan dipindahkan. Pada saat yang sama, ia merasa sangat gugup, bukan karena tiga dewa, tetapi karena fakta bahwa ia tahu Raja Hantu Raksasa menjadi karakter yang sangat licin. Dia juga tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia menamparkan pria itu di sisi kepala beberapa kali. Di atas, tidak satu pun dari tiga klan patriarki mengatakan apapun sebagai tanggapan. Tiba-tiba, wajah besar yang mewakili patriark klan-klan kabur, dan ia muncul dari dahinya dalam bentuk keilahian yang baru lahir. Saat dia menatap Bai Xiaochun, bibirnya bergetar seolah dia menggumamkan sesuatu. Kemudian, gemuruh-gemuruh bisa terdengar ketika beberapa baut kilat muncul dan menembak ke arah Bai Xiaochun. Ketika mereka bergerak di udara, mereka terbentuk bersama-sama menjadi bola petir. Berdenyut dengan energi yang mengejutkan yang menyebabkan udara di sekitarnya berubah dan kemudian terbakar menjadi api. Ketika itu terjadi, leluhur Chen Clan juga muncul dari wajah raksasa yang mewakilinya. Cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi ketika seluruh area 50 km di sekitarnya tiba-tiba menjadi tanda penyegelan yang sangat besar. Mata Bai Xiaochun terbuka lebar. Sadar bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini, dia melihat bola cahaya yang masuk dan meraung, bahkan jika aku mati. Aku tidak akan pernah membiarkan ada di antara kalian yang menyakiti kakak besarku. Dia menjejakkan kakinya ke tanah, menyebabkan kawah besar muncul di bawah. Kemudian dia dengan lembut meletakkan Raja Hantu Raksasa di belakangnya dan mengeluarkan parasol abadi untuk mempertahankan mereka berdua. Suara gemuruh besar bergema, dan tanah bergetar. Keretakan menyebar ketika percikan listrik mengalir ke segala arah, menciptakan sesuatu seperti danau petir. Parasol abadi berputar dan terdistorsi, dan di belakangnya, Bai Xiaochun gemetar dan terbatuk penuh darah. Dia gemetar di ambang kehancuran, tulang-tulang patah di dalam dirinya saat dia bertahan dari kekuatan serangan. Setelah selesai, dia mengertakkan gigi, meraih Raja Hantu Raksasa lagi, dan terbang. Saat ia melaju, ia terus batuk darah.
Ekspresi putus asa muncul di wajahnya ketika dia melihat Raja Hantu Raksasa dan kemudian berbicara dengan suara yang begitu lembut hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Semua orang mati suatu hari, dibandingkan dengan kebaikan yang kamu perlihatkan kepadaku, saudaraku, untuk apa kematian dihitung? Pada titik ini, ekspresi keputusasaannya mulai berubah menjadi kegilaan. Aku hanya membenci fakta bahwa basis kultivasi aku sangat lemah. Dan fakta bahwa aku tidak dapat memenuhi janji aku kepada kamu, saudaraku. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung frustrasi. Di dalam, dia berpikir bahwa dia telah melanjutkan tindakan cukup lama. Jika hal-hal terus terjadi seperti mereka, dia benar-benar akan menggoda bencana. Dia telah keluar semua untuk mempertahankan diri terhadap serangan itu sekarang. Dan tahu bahwa satu-satunya alasan dia selamat adalah karena patriark klan-klan berada dalam bentuk ketuhanan yang baru lahir, membuat serangannya jauh lebih lemah dari biasanya. Jika patriark Chen atau Bai klan menyerangnya dalam kondisi saat ini, dia mungkin tidak akan bisa menerimanya. Seberapa jauh Raja Hantu Raksasa ingin mengambil ini? Jika dia tidak segera melakukan sesuatu, aku akan berakhir mati, dan begitu juga dia. Bai Xiaochun hampir menangis di dalam pada titik ini. Di atas, Bapak Klan Bai menghela nafas dengan menyesal tentang bagaimana keadaan berubah. Namun, dia adalah orang yang berhati dingin, dan karena itu, karena Bai Hao ini terlalu keras kepala, dia tahu dia harus bertindak. Baiklah kalau begitu, mati saja, katanya, meluncurkan serangan kepalan ke tanah. Gemuruh, tinju besar dan ilusi muncul, dan saat turun, tekanan yang luar biasa membebani segala arah. Tinju itu mewakili kehendak langit, dan sangat kuat sehingga bisa menghancurkan apapun yang disentuhnya. Dalam beberapa saat, itu menimpa Bai Xiaochun, menyebabkan tanah berguncang dengan berbahaya. Sensasi intens dari krisis mematikan meletus di dalam Bai Xiaochun. Dia bisa mengatakan, bahwa ini bukan jenis serangan yang bisa dia serap dalam pertahanan. Dia juga tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Jika itu mengenainya, dia akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. Fudge, dia berteriak dalam hati. Ayo, Raja Raksasa Hantu, jangan bilang kamu benar-benar ingin aku mati. Meskipun dia gemetar dan ketakutan, kata-kata yang benar-benar keluar dari mulutnya sedikit berbeda dari monolog batinnya. Bukannya aku tidak ingin memenuhi janjiku, saudaraku. Aku kira satu-satunya hal sekarang adalah bagi kita berdua untuk berjalan di jalur Yellow Springs bersama-sama. Petik 2 titik titik. Dia menatap tinju besar itu, hatinya dipenuhi bukan dengan teror dan alarm, tetapi dengan kedamaian. Meskipun dia gemetaran secara fisik, dia tidak gugup atau takut lagi. Dia tahu bahwa jika kura-kura kecil itu benar, dan Raja Hantu Raksasa benar-benar terjaga, meninggalkannya bukanlah pilihan yang layak. Lebih jauh lagi, mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang sekarang, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari 3 patriarki dewa kali ini. Tidak ada lagi perjudian dan tidak ada lagi tindakan, pikirnya. Berbuat curang. Aku kira jika aku benar-benar akan kehilangan nyawa aku, maka aku yakin tidak akan keluar tanpa ketakutan. Sambil menggertakkan giginya, dia meletakkan Raja Hantu Raksasa di belakangnya sebagai pelindung. Bahkan ketika seluruh dunia dipenuhi dengan gemuruh surga, gemuruh yang menghancurkan bumi, dan kepalan besar akan menghancurkan Bai Xiaochun, bahkan ketika sebuah kawah besar terbuka di bawahnya. Dan gunung-gunung di dekatnya hancur menjadi debu, bahkan ketika udara hancur. Titik titik titik. Bapak Klan Bai, bukannya bernapas lega, tiba-tiba mulai bergetar. Matanya membelalak tak percaya, dan wajahnya jatuh saat dia berteriak, Raja Hantu Raksasa. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Kedua leluhur Chen dan klan Kai mulai bergetar, pikiran mereka terhuyung-huyung seolah-olah mereka dihantam oleh ratusan ribu baut kilat. Tidak pernah mungkin mereka membayangkan bahwa pada saat yang tepat ini, orang yang baru saja berbaring pingsan di belakang Bai Xiaochun, tiba-tiba akan berdiri dan berjalan maju. Dia tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa. Bab 664, Game Over. Game ini sudah berakhir. Suara yang terdengar sedingin es. Dia mengucapkan 5 kata sederhana, namun, dia adalah Raja Surgawi dan ahli setengah dewa. Energinya adalah jenis yang tidak dapat didukung oleh langit dan bumi, dan itu bahkan menyebabkan awan hitam mengular di langit di atas.
Tiga patriark segera mulai bergetar di bawah tekanan, Raja Hantu Raksasa bahkan tidak perlu memanfaatkan kekuatan basis budidayanya. Tatapannya yang mengancam hanyalah cukup untuk menyebabkan ketiga patriark gemetar di tempat. Ini adalah Raja Hantu Raksasa. Pada saat ini, dia sepertinya membuat semua warna di langit dan bumi memudar. Seolah-olah semua ciptaan tidak bisa berbuat apa-apa selain gemetar dan membungkuk padanya. Itu karena dia adalah seorang ahli setengah dewa. Itu karena dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Willands. Itu karena dia adalah Raja Hantu Raksasa. Saat dia berdiri di sana di depan Bai Xiaochun, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, sebuah tangan yang tampaknya cukup kuat untuk mengangkat langit. Secara instan, kemampuan ilahi Bapak Klan Bai dibatalkan, area 300 meter yang mengelilingi Raja Hantu Raksasa benar-benar tidak terpengaruh olehnya. Tubuh Raja Hantu Raksasa dengan cepat berbalik dari orang tua ke yang lebih muda. Rambut putihnya menjadi hitam, dan kerutan di wajahnya menghilang. Tubuhnya yang layu terisi, dan dalam sekejap mata, ekspresi muram bisa terlihat di wajahnya. Sebuah mahkota kerajaan muncul di kepalanya, dan dia sekarang mengenakan jubah ungu dengan naga berbelit-belit di atasnya. Pada saat ini, dia tampak lebih mulia daripada apapun di dunia. Patriark Bai Klan gemetar, dan matanya melotot keluar dari kepalanya begitu keras sehingga mereka tampak seperti meledak. Pada saat yang sama, rasa dingin sedingin es memenuhi hatinya yang tampaknya cukup dingin untuk membekukan dunia. Patriark Chen Clan memiliki reaksi yang sama. Terengah-engah ketakutan, dia merasa seolah tenggelam di dasar laut, laut yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkannya dan klannya keluar dari keberadaan. Patriark Klan Kai hanya ada sebagai dewa yang baru lahir sekarang. Dia sama terkejutnya, dan karena dia tidak memiliki tubuh fisik untuk menopang beberapa tekanan menghancurkan yang dia rasakan, itu semua membebani keilahiannya yang baru lahir. Menyebabkannya berputar dan membelok. Di dalam, dia berteriak ketakutan ketika menyadari bahwa dia dan 2 patriark lainnya, benar-benar salah menilai Raja Hantu Raksasa. Dia tidak perlu 3 bulan untuk pulih, atau bahkan 1. Bahkan, dia bahkan tidak membutuhkan setengah bulan. Dia telah pulih dalam 5 hari. Hanya 5 hari telah berlalu sejak pemberontakan dimulai, dan selama waktu itu, Raja Hantu Raksasa sudah pulih. Sang Patriark Klan-Klan mengerti segalanya sekarang, dan tidak bisa tidak berpikir untuk kembali ke pemandangan klon Raja Hantu Raksasa, melayang di sana di atas reruntuhan istana kerajaan. Tatapan jijik dan penghinaan total di matanya saat dia mengucapkan kalimat yang sangat sederhana. Ini semua tidak lebih dari permainan. Para leluhur Bai dan Chen Clan juga mengingat kata-kata itu, dan tiba-tiba, seluruh dunia di sekitar mereka tampak berjalan diam dan senyap seperti kematian. Mereka berdiri di sana di udara, orang-orang yang biasanya bisa melihat ke bawah dengan merendahkan semua langit dan bumi. Namun, pada saat ini, mereka merasa seolah-olah mereka menatap kagum dan takut pada orang di depan Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, dia berdiri di sana, rahang agape, hampir tidak mampu percaya bahwa dia masih hidup. Rasanya hampir seperti mimpi bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar terjaga, dengan basis budidayanya dipulihkan, meninggalkan 3 patriarki dewa terguncang ke inti. Tentu saja, dia juga sangat gugup tentang apa yang akan terjadi. Aku harap Raja Hantu Raksasa memiliki kesan baik tentang aku, dan lupa tentang semua yang terjadi sebelumnya. Dia benar-benar lebih baik tidak menyimpan dendam. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana, hatinya gemetar. Dengan kecemasan, ketiga patriark melihat ke bawah dengan ekspresi berkedip-kedip. Kemudian, patriark klan-klan mengeluarkan teriakan menusuk telinga saat dia berputar dan mulai melarikan diri. Tidak ada pilihan lain baginya. Bahkan jika itu berarti klannya akhirnya musnah, dia tidak punya alternatif lain selain mencoba melarikan diri. Dia selalu bisa membangun klan baru, tetapi jika dia mati, maka semuanya pasti akan berakhir. Namun, dia adalah satu-satunya yang membuat pilihan seperti itu. Patriark Bai dan Chen Clan, dalam kepahitan mereka, memilih untuk memperkuat basis budidaya mereka dan menyerang Raja Hantu Raksasa. Pemberontakan itu merupakan pertaruhan besar. Jika mereka menang pada akhirnya, mereka bisa mencapai kenaikan meteorik. Sekarang mereka jelas telah kehilangan, mereka tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayar, dan bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Kalian berdua benar-benar memiliki keberanian, kata Raja Hantu Raksasa dengan dingin. Meskipun kata-katanya diucapkan dengan tenang,
kata-kata itu mengandung tekanan yang tak terlukiskan, tipe yang bisa menghardik semua langit dan bumi. Alih-alih menurunkan tangan kanannya, dia mengepalkannya menjadi kepalan tangan, lalu berdiri tegak dan lurus sebelum melepaskan serangan kepalan tangan pada para dewa yang datang. Itu hampir tampak seperti gerakan biasa, tanpa ada petunjuk mengandung teknik magis atau kemampuan ilahi. Namun, karena itu, segala sesuatu di daerah itu tampak menjadi gelap. Seolah-olah seluruh dunia berputar ketika pusaran besar terbuka, mulut yang menganga dan menyeramkan siap melahap kedua patriark. Suara gemuruh yang luar biasa bisa terdengar saat darah disemprotkan dari mulut Patriark Quan Baiklan. Jeritan terdengar ketika tubuhnya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Kemudian, dia terhisap ke dalam mulut besar itu. Patriark Chen Clan tertawa terbahak-bahak sebelum dia juga menghilang ke pusaran. Satu kepalan tangan, benar-benar membanjiri dua dewa. Mereka menghilang tanpa jejak yang tersisa, tersedot ke dalam lubang hitam, mungkin mati, mungkin hidup. Pemandangan itu menyebabkan butiran-butiran keringat keluar di dahi Bai Xiaochun. Dia belum pernah melihat seorang dewa setengah mati berkelahi sebelumnya, dan meskipun dia telah mengalami kekuatan mengerikan tingkat itu karena darah jiwa sebelumnya. Untuk menyaksikannya secara penuh sangat berbeda. Itu hanya berfungsi untuk meningkatkan kegugupannya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali apa yang telah terjadi, dan bagaimana dia dengan berani menamparkan Raja Hantu Raksasa, tidak hanya sekali, tetapi 7 atau 8 kali. Sampai wajah pria itu benar-benar bengkak. Bai Xiaochun meratap dalam hati, dan bertanya-tanya bahan makanan mistis apa yang mungkin tidak sengaja dimakannya untuk memberinya empedu. Dia benar-benar telah menamparkan ahli setengah dewa di wajah, berulang-ulang. Bahkan ketika Bai Xiaochun duduk di sana dalam kesengsaraan, Raja Hantu Raksasa memandangi Patriark Kai Clan yang melarikan diri. Mendengus dingin, dia membuka tinjunya dan kemudian membuat gerakan menggenggam. Seketika, suara gemuruh bergema, dan seluruh dunia tampak terbalik. Bahkan waktu seakan mengalir terbalik, seolah-olah Raja Hantu Raksasa sekarang mengendalikan semua hukum alam dengan gerakan tangannya. Yang membuat Bai Xiaochun heran, dia melihat keilahian Patriark Kai Clan yang melarikan diri tiba-tiba terbang mundur dengan kecepatan tinggi, ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak, tidak, aku mohon ampun, Yang Mulia, tolong. Sang Patriark Kai Clan gemetar ketika dia kelihatannya bergerak mundur melewati waktu sampai dia muncul di depan Raja Hantu Raksasa, yang mengulurkan tangan dan meraih lehernya. Sebelum lelaki itu bisa mengatakan hal lain, Raja Hantu Raksasa memutar jari-jarinya. Jeritan menggema saat seluruh dewa baru lahir Kriklan runtuh berkeping-keping. Namun, semuanya belum berakhir. Ketika dewa yang baru lahir mulai bubar, jiwa bayangan tiba-tiba bisa terlihat. Itu tidak lain adalah jiwa dewa. Begitu itu muncul, pusaran tak berwujud melompat di langit. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa di dalam pusaran itu ada sungai yang mengalir yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Itu tak lain adalah Sungai Underworld. Ketika sungai dan pusaran muncul, kekuatan gravitasi muncul yang berisi hukum alam. Ia mencengkeram jiwa dewa dan mulai menariknya. Namun, pada saat itu, Raja Hantu Raksasa mendengus dingin dan mengulurkan tangan kanannya. Seketika, warna-warna liar muncul di langit dan bumi, dan gaya gravitasi mulai memudar. Rupanya, pusaran dan sungai bawah dunia tidak ingin bertarung dengan setengah dewa. Perlahan-lahan, mereka menghilang, dan roh dewa melayang ke tangan Raja Hantu Raksasa. Di dalam jiwa itu, adalah mungkin untuk mendeteksi aura tipe logam, serta sedikit kekuatan petir yang heterogen. Dan dengan demikian, masalah berakhir. Dalam waktu singkat, Raja Hantu Raksasa membunuh salah satu dari 3 dewa, dan mengirim 2 dewa lainnya, meskipun itu mati atau tidak mustahil untuk diceritakan pada saat itu. Kulit kepala Bai Xiaochun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak, dan dia terlihat gemetaran. Keringat mengucur saat perasaan gelisah muncul. Saat dia melirik Raja Hantu Raksasa dari sudut matanya, pria itu berbalik dan menatapnya, visinya setajam api saat menusuk ke dalam pikiran Bai Xiaochun. Jelas, dia bisa membunuhnya dengan pikiran belaka jika dia mau. Bai Xiaochun terengah-engah, pikirannya berputar saat dia merasakan kekuatan destruktif dari Raja Hantu Raksasa. Dia hampir merasa seperti manusia yang menatap rahang harimau yang menganga. Tekanan itu tidak mungkin untuk dideskripsikan, tipe yang bisa membalikkan langit dan bumi tanpa usaha. Bai Hao, beri aku satu alasan bagus untuk tidak membunuhmu.
Bab 665, banyak kepura-puraan dapat dilihat, tapi tidak. Kata-kata Raja Hantu Raksasa itu bergemuruh seperti guntur surgawi, mengguncang semua yang ada di dunia, dan Bai Xiaochun bersamanya. Tekanan yang keluar dari Raja Hantu Raksasa membuat Bai Xiaochun gemetar secara fisik, seolah-olah dia adalah perahu dayung kecil di samudera ombak yang mengamuk. Faktanya, dia memiliki firasat bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun, dia akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Kata-kata yang diucapkan Raja Hantu Raksasa tadi membuat Bai Xiaochun takut dari benaknya. Dia tidak perlu berpikir sangat keras untuk menghasilkan banyak tanggapan. Apakah itu kesepakatan mereka, atau pertunjukan putus asa yang telah ia lakukan, atau fakta bahwa ia telah menyelamatkan hidup Raja Hantu Raksasa, mereka semua tampak seperti pilihan yang layak. Namun, Bai Xiaochun memiliki perasaan kuat bahwa dia tidak bisa menggunakan semua itu sebagai jawabannya. Raja Hantu Raksasa sudah menyadari semua hal itu, dan fakta bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang dia lakukan sangat mengisahkan. Dengan gemetar ketakutan, Bai Xiaochun merenungkan fakta bahwa kata-kata yang diucapkannya selanjutnya kemungkinan besar akan menentukan nasib pamungkasnya. Dia belum pernah mengalami banyak situasi dalam hidup yang sangat menegangkan ini. Itu terutama benar ketika dia menatap mata Raja Hantu dingin yang tanpa ampun. Melihat ke mata itu hanya sepertinya mengkonfirmasi ketakutannya yang paling dalam. Dia memegang roh dewa tipe logam di tangannya. Tampaknya jelas dia mencoba mengirim pesan dengan itu. Namun, dia juga sepertinya ingin membunuhku. Aku juga tidak percaya dengan mantra pembatas. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, Bai Xiaochun merasa dia akhirnya mengerti pepatah lama. Berada di perusahaan raja seperti hidup dengan harimau. Raja Hantu Raksasa yang dia hadapi sekarang adalah Raja Hantu Raksasa yang nyata, namun, untuk beberapa alasan. Itu hanya membuat Bai Xiaochun merasa seperti berjalan dan menamparnya di sisi kepala lagi. Tentu saja, begitu pikiran itu terlintas di benaknya, ia mendorongnya. Jadi, merasa seperti menamparkan aku di sisi kepala. Raja Hantu Raksasa bertanya dengan tenang, suaranya memotong seperti angin musim dingin. Tiba-tiba, tekanan yang memancar darinya tumbuh semakin kuat, menghancurkan semua yang ada di daerah itu. Dia masih kesal padaku, pikir Bai Xiaochun. Jika aku tidak mengatakan hal-hal yang benar, aku akan berada dalam bahaya besar. Meskipun secara batin dia gemetar ketakutan, matanya merah karena kesadaran bahwa pria sejati harus fleksibel. Pada saat itu, matanya bersinar dengan semangat yang membakar. Yang mulia, katanya, terdengar sangat bersemangat. Yang mulia, aku tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang aku mengerti bahwa Yang Mulia layak menjadi Yang Mulia. Kamu sangat cerdas dan bijak sehingga dalam waktu 5 hari, kamu benar-benar membalikkan dunia. Kamu benar-benar merobek kelabu mendung untuk mengungkapkan langit yang cerah di luar. Setiap awan memiliki lapisan perak, dan kamu menemukan lapisan perak itu. Mata Bai Xiaochun bersinar dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan, mungkin saja melihat air mata kegembiraan berkilauan di dalam diri mereka. Raja Hantu Raksasa begitu terkejut sehingga ekspresi aneh berkedip di wajahnya. Namun, beberapa saat kemudian, dia sama hikmatnya seperti sebelumnya ketika dia dengan dingin berkata, kamu sangat gembira kamu menangis. Yang mulia, Bai Xiaochun menjawab dengan keras, kamu benar-benar tampak tangguh dan perkasa sekarang. Gelombang jarimu menghapus semua deva itu. Aku, Bai Hao, belum pernah melihat tampilan kepahlawanan yang mengesankan dalam hidupku. Pikiran hanya untuk menjadi pengikut pahlawan seperti kamu, Tuan, adalah suatu kehormatan yang tidak dapat diulangi selama beberapa generasi. Itulah sebabnya aku diliputi kegembiraan. Bai Xiaochun tampaknya sangat bersemangat sehingga dia gemetar. Ekspresi semangat yang sangat besar menutupi wajahnya, dan air mata kegembiraannya cukup untuk membuat siapapun menatap dengan kaget. Ekspresi aneh bisa dilihat di wajah Raja Hantu Raksasa, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Hao ini akan terampil dalam hal semacam ini. Ketika Bai Xiaochun melihat tatapan itu di mata Raja Hantu Raksasa, dia akhirnya menghela nafas lega. Sekarang dia yakin metode ini akan berhasil, dia tahu bahwa dia harus masuk untuk membunuh. Menempatkan ekspresi hormat pada wajahnya, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam untuk waktu yang lama. Kemudian dia perlahan bangkit kembali, tampak sangat bersemangat. Yang mulia, kamu bijak, cerdas, dan berani.
Orang yang pandai dalam cara-cara yang menentang deskripsi, seorang pahlawan yang telah keluar sebagai pemenang dalam ratusan pertempuran. Seorang individu dengan talenta dan kemampuan yang luar biasa, seorang pria yang berbakat dan mahir dalam semua hal, seseorang yang melampaui semua orang hidup lainnya. Dan yang telah melakukan perjalanan panjang dan luasnya tanah. Aku, Bai Hao, akan mengikutimu ke ujung bumi dan seterusnya. Tuan, aku tahu di dalam hati aku bahwa kamu tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti anak muda yang mempesona dan menyedihkan seperti aku. Bai Hao memandang dengan cemas pada Raja Hantu Raksasa, setelah melakukan semua yang dia bisa pikirkan. Sebenarnya, inti dari segalanya adalah kalimat terakhirnya, di mana ia mengucapkan perasaan hatinya yang sebenarnya. Pada titik ini, Bai Xiaochun hampir tampak seperti memohon, dan tidak tahu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat atau tidak dengan taktik ini. Ekspresi mendalam dari kontemplasi dapat dilihat di wajah Raja Hantu Raksasa, tetapi di dalam dirinya, ia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Belum pernah sebelumnya ia bertemu dengan orang seperti Bai Xiaochun, yang berani berbicara sedemikian rupa kepada orang yang muram seperti dirinya. Namun, semakin dia mendengarkan, semakin dia menyukai apa yang dia dengar, dan tiba-tiba, sedikit kelembutan terlihat di matanya. Yang benar adalah bahwa beberapa saat yang lalu, benar-benar ada sedikit niat membunuh dalam dirinya. Lagi pula, jika itu bukan untuk Bai Xiaochun, dia tidak akan pernah dalam bahaya nyata. Namun, peristiwa 5 hari terakhir benar-benar telah sedikit melunakkan hati besinya, dan meninggalkan kesan yang tidak akan pernah hilang. Sayangnya, Bai Xiaochun adalah anomali yang tidak pernah bisa direncanakannya. Jika dia membawanya kembali ke Giant Ghost City sekarang, maka berdasarkan pada semua yang telah terjadi, mudah untuk membayangkan seberapa kuat Bai Xiaochun akan menjadi nanti. Dia pasti akan menjadi salah satu orang paling berpengaruh di kota. Jika dia telah merencanakan itu selama ini, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi tiba-tiba dihadapkan dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini meninggalkan rasa masam di mulutnya. Karena itu, dia membiarkan Bai Xiaochun membuat keputusan akhir. Jika dia mencoba untuk mundur pada perjanjian mereka sebelumnya dan menuntut kompensasi, maka Raja Hantu Raksasa tidak akan pernah memberinya jiwa dewa. Sebagai gantinya, dia akan menyegelnya sampai mantra pembatas bisa terurai. Setelah itu, dia akan dibebaskan secara diam-diam di suatu tempat di luar Giant Ghost City, semua ikatan dengan Raja Hantu dipotong. Setelah titik itu, hidupnya akan berada di tangannya sendiri, dan segalanya akan kembali seperti semula. Jika Bai Xiaochun menyebutkan betapa pahitnya beberapa hari terakhir, maka Raja Hantu Raksasa akan memberinya jiwa dewa dan mengirimnya dalam perjalanan. Hidupnya akan berada di tangannya sendiri, dan tidak akan ada hubungan antara mereka lagi. Dengan salah satu dari dua opsi itu, Raja Hantu Raksasa tidak akan membawanya kembali ke Giant Ghost City untuk berjemur dalam kemuliaan. Jika Bai Xiaochun bertindak keras kepala, dan berani menamparnya di sisi kepala lagi, atau menuntut belas kasihan berdasarkan kebaikan yang seharusnya dari sebelumnya, maka Raja Hantu Raksasa akan mengabaikan segalanya dari sebelumnya dan membunuhnya. Ini adalah 3 opsi yang dia harapkan untuk dipilih oleh Bai Xiaochun. Namun, bertentangan dengan semua harapan, Bai Xiaochun telah menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan membuat pilihan keempat. Dan dengan demikian, ekspresi aneh dan tak berdaya bisa dilihat di mata Raja Hantu Raksasa. Di dalam, dia mengutuk sedikit pada semua yang telah terjadi dengan bajingan licin ini. Namun, niat membunuh dan rencana jahatnya menguap. Faktanya, dia tidak bisa tidak memperhatikan betapa parahnya cedera Bai Xiaochun, dan bahkan mulai memikirkan semua yang telah terjadi ketika mereka melarikan diri bersama. Ada juga adegan keberanian yang tulus di saat terakhir yang kritis. Menjadi rubah tua yang cerdik itu, Raja Hantu Raksasa bisa tahu bahwa sebagian bukanlah tindakan. Pada titik ini, hatinya yang kejam benar-benar mulai melembut. Kemudian dia memikirkan serangkaian kata-kata menyanjung yang baru saja diucapkan, terutama kalimat terakhir, yang mendorong Raja Hantu Raksasa ke tempat itu di antara tawa dan air mata. Pada titik ini, ekspresinya berubah dingin sekali lagi, dan dia melambaikan tangannya, mengirim roh dewa tipe logam terbang ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat hati-hati mengamati ekspresi Raja Hantu Raksasa sepanjang waktu. Ketika waktu berlalu, dia menjadi semakin gugup. Sampai-sampai perasaannya dideskripsikan dengan sempurna oleh pepatah lama yang mengatakan jantungnya berdetak seperti 15 ember dalam sebuah sumur, 8 turun saat 7 naik. Dia tidak bisa tenang.
Pada saat itulah, yang mengejutkannya, roh dewa terbang ke arahnya, dan Raja Hantu Raksasa itu berbalik dan memandang ke atas ke langit seolah-olah dia akan pergi. Tidak yakin persis apa yang dipikirkan Raja Hantu Raksasa, Bai Xiaochun meraih jiwa dan kemudian ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah dia seharusnya menawarkan perpisahan pada saat ini? Apakah Raja Hantu Raksasa tidak akan menyebutkan sesuatu yang telah terjadi sejak awal? Bahkan ketika Bai Xiaochun berdiri di sana bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, Raja Hantu Raksasa berbicara dengan suara dingin. Untuk apa kamu berdiri? Aku akan kembali ke Giant Ghost City. Jangan bilang kamu berencana pulang sendiri. Petik 2 titik titik. Getaran mengalir di Bai Xiaochun, dan ekspresinya segera menjadi cerah. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah melewati semua ujian, dan bahwa Raja Hantu Raksasa berencana untuk membawanya kembali bersamanya. Bai Xiaochun hanya bisa membayangkan kehidupan mewah yang akan segera ia jalani, dan segera terbang ke udara untuk mengikuti.